Selamat hari Minggu. Wah, tak terasa udah ketemu lagi di hari Minggu. Berarti ini waktunya kita untuk sekolah Minggu. Nah, minggu ini ketemu lagi bersama Ibu Devi. Anak-anak siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya? Oh, semuanya sudah siap. Hebat. Oke, sekarang Ibu Devi mau ajak anak-anak memuji Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Oke, udah berdiri semuanya? Kita mau nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ada nggak ya mataharinya? Kita panggil yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hebat semuanya. Nah anak-anak, sebelum melanjutkan sekolah minggu kita pagi ini, Ibu Devi mau ajak semuanya berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Ibu Devi mau lihat dulu semuanya sikap berdoa yang baik. Good job. Mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini. Tuhan tolong kami siap sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan taat. Berkati sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji Tuhan lagi yuk. Kita mau menyanyikan satu buah lagu bahwa kasih Yesus itu sangat indah. Kasih Tuhan, sayangnya Tuhan Yesus sama kita semua sangat indah. Yuk, Ibu Devi ajak semua anak nyanyi. Masih kuat untuk berdiri atau ada yang mau duduk? Yang masih kuat berdiri, boleh berdiri kayak Ibu Devi. Yang sudah capek, boleh duduk dulu. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, anak-anak hebat. Ibu Devi mau ajak nyanyi sekali lagi ya. Suaranya lebih keras, oke? Yuk kita nyanyi lagi yuk. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan
firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Cecil. Sebelumnya kita mau nyanyi sama-sama lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Ibu Cecil. Halo anak-anak kelas Andreas, kelas Petrus, juga kelas Yohanes. Apa kabarnya? Semoga anak-anak selalu sehat ya, juga papa dan mama. Terima kasih Ibu Devi yang sudah mengajak anak-anak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu ini kita sudah masuk ke dalam Prapaskah yang ketiga. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita ambil buku kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sebelum memulai, kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Walau kami masih kecil, Tuhan bimbing kami untuk dapat duduk yang manis, sehingga kami dapat merenungkannya bersama papa, mama, kakak, dan adik. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema kita minggu ini adalah Tuhan merencanakan masa depan yang indah bagiku. Belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitabnya, nanti Papa Mama dapat membantu membacakannya untuk anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, anak-anak, adakah yang tahu siapakah Yusuf? Yusuf ini adalah salah seorang anak dari Bapak Yakub. Yusuf dipakai oleh Tuhan sebagai jalan untuk menggenapi janji Tuhan dulu. Anak-anak, apakah masih ingat apa janji Tuhan kepada Bapak Yakub saat Bapak Yakub tertidur di tempat yang diberi nama Betel? Ya, benar anak-anak.
Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan selalu melindungi, menyertai, dan memberkati Yakub dan seluruh keturunannya. Sebagai tanda perjanjian itu, bahkan Tuhan mengganti nama Bapa Yakub menjadi Israel. Bapa Yakub atau Israel ini memiliki 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Selanjutnya, kita menyebut nama Bapa Yakub sebagai Bapa Israel. Mari anak-anak, kita saksikan videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah, anak-anak, dari video kita melihat di antara semua anaknya, Bapak Israel sangat menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Karena inilah, maka kakak-kakaknya merasa iri hati pada Yusuf. Wah, kok iri hati ya anak-anak? Suatu ketika, Bapak Israel memberikan jubah yang sangat bagus buat Yusuf. Bahannya bagus, halus anak-anak. Dan ternyata yang mendapatkan jubah ini hanya Yusuf. Sedangkan kakak-kakak lainnya tidak mendapatkan jubah yang sebagus ini. Kakak-kakaknya menjadi semakin iri hati. Kenapa hanya Yusuf yang mendapatkan jubah itu? Mereka iri hati anak-anak. Sifat iri hati itu baik atau buruk ya? Coba ibu ingin anak-anak mengangkat jari jempolnya. Apakah jari jempolnya ke atas atau ke bawah? Wah, hebat anak-anak semua. Sifat iri hati ini tentu saja sifat yang buruk ya anak-anak. Sifat yang tidak baik. Nah, suatu ketika Yusuf bermimpi 2 kali. Dan Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya dan juga kepada bapaknya. Mimpi pertamanya seperti ada di ayat 7. Mari kita sama-sama menyimak ya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan mimpi Yusuf yang kedua ada di ayat ke-9. Kita lanjut membacanya ya anak-anak. "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Wah, mendengar cerita Yusuf ini, kakak-kakaknya semakin marah anak-anak. Karena Yusuf dianggap sombong. Loh, yang 11 bintang itu jangan-jangan maksudnya kakak-kakaknya yang jumlahnya 11 orang. Dan matahari dan bulan itu jangan-jangan kedua orang tuanya. Wah, sombong. Begitu pikir kakak-kakaknya anak-anak. Bapak Israel yang mendengar cerita Yusuf, beliau mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengirimkan mimpi itu pada Yusuf sebagai pertanda bahwa Yusuf telah dipilih Tuhan. Bahwa Yusuf dipilih oleh Tuhan tidak boleh menjadikan Yusuf menjadi sombong. Karena itu, Bapak Israel menegur Yusuf anaknya. Maksudnya adalah supaya Yusuf memiliki sifat yang rendah hati. Nah, anak-anak, sifat sombong itu baik gak ya? Mana jari jempolnya anak-anak? Jari jempolnya menghadap ke atas atau ke bawah? Ya, benar, jari jempol menghadap ke bawah. Sombong itu sifat yang tidak baik anak-anak. Kita harus rendah hati, karena sifat yang rendah hati itulah yang Tuhan mau. Kalau anak-anak sayang pada papa dan mama, maka anak-anak akan mematuhi perintah papa dan mama. Itu adalah tanda bahwa anak-anak memiliki rasa sayang pada papa, mama, kakak, dan adik. Nah, anak-anak, yang ingin disampaikan adalah yang pertama, Tuhan memiliki rencana indah untuk anak-anak, untuk papa, untuk mama, juga untuk ibu. Tuhan telah menyiapkan rencana untuk masing-masing dari kita anak-anak. Semuanya indah. Karena itu tidak perlu saling iri hati ya. Kalau papa dan mama memberikan mainan boneka ke adik misalnya, atau mobil-mobilan ke kakak. Nah, kenapa kita harus iri? Malah asiknya bisa saling berbagi. Jadi dapat bermain boneka dan mobil-mobilan bersama-sama. Nah, yang begini Tuhan suka. Yang kedua, Tuhan tetap memelihara setiap keluarga. Terpujilah Tuhan. Masih ingat cerita di atas di mana Tuhan memberi tanda berupa mimpi bahwa pemeliharaan Tuhan tidak berhenti pada diri Bapak Israel saja, tapi berlanjut melalui diri Yusuf anaknya. Mengenai bagaimana rencana Tuhan selanjutnya, anak-anak tunggu cerita minggu depan ya. Ketiga, selalulah rendah hati di hadapan Tuhan. Apabila nanti anak-anak dipilih Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan, selalu ingat bahwa yang hebat itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, papa, mama, kakak sekolah minggu, semua kita ini hanyalah saluran berkat Tuhan semata. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Yang harus anak-anak lakukan adalah anak-anak percaya, yakin, dan setia menunggu penggenapan janji Tuhan. Dengan cara anak-anak rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengambil bagian dalam sekolah minggu.
Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Hari ini kami belajar Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Selalu berdoa, percaya, dan setia untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Selalu mengutamakan Tuhan. Kami juga mau belajar untuk saling hidup rukun dan saling menyayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, cerita firman Tuhan sudah selesai. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak, mari kita membuat aktivitas yuk. Di minggu pagi ini, kita akan merangkai bentuk hati. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah kertas HPS 1 lembar, kertas origami 5 lembar, gunting, lem, spidol, dan stapler. Langkah pertama, kita mengambil kertas origami dan mengukur lebar 2 cm serta panjang 15 cm. Dan kita mengguntingnya seperti ini. Setelah itu, kita melipatnya menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah melipatnya, kita gunakan stapler. Kita menggunakan stapler dan kita akan membentuk hati. Seperti ini. Dan jangan lupa hatinya di stapler juga. Setelah itu, kita akan menggabungkan kembali kertas origami di bentuk hati yang sudah kita buat, sehingga akan membentuk hati seperti ini. Setelah kita membuat hati, kita akan menempelkannya di dalam kertas HPS seperti ini. HPS, kita akan menulis ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tujuan kita membuat hati ini adalah Tuhan Yesus sangat mencintai dan menyayangi kita, sehingga kita di sini harus tetap yakin, percaya, dan setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, selamat mengerjakan aktivitas hari ini. Teman-teman, mari kita mengumpulkan
persembahan, sebelumnya uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop. Nanti mama papa kita bisa mengantarkannya ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke anak-anak, siapa tadi yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Semua mendengarkan dengan baik ya. Nah, untuk respon firman Tuhan, Ibu Devi mau ngajak anak-anak menyanyikan satu buah lagu. Seperti tadi kisah tentang Bapak Yusuf, kita tahu bahwa rencana Tuhan buat Bapak Yusuf semuanya baik. Buat kita, anak-anak Tuhan juga semua rencana Tuhan itu baik. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oke anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan, dan sekarang waktunya kita menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini. Sebelumnya, Bu Devi mau ajak anak-anak semua untuk berdoa. Kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini dalam doa. Sikap berdoa yang baik, Ibu Devi mau lihat semua anak bisa duduk yang baik, lipat tangan yang baik. Kita mau sama-sama berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah lagi di hari ini. Kami masih boleh sekolah minggu, kami masih boleh belajar lagi menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Engkau, anak yang sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau sangat baik pada kami. Engkau sangat baik pada papa mama kami. Engkau juga sangat baik pada adik kakak kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan beri untuk kami hingga saat ini. Biarlah kami boleh terus sehat. Biarlah kami boleh terus juga sukacita meskipun masih ada di pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan bersama Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Oke anak-anak, ibadah kita hari Minggu ini sudah selesai. Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.